satu lagi nih foodies, joget ulek dari Rampo, asik. Nah kalau Mas Bray saat ini nih foodies, joget-jogetnya pakai playlist. Pagi-pagi tuh musiknya masih slow, makin siang makin rame, baru deh tuh musiknya pun ngebeat, goyangannya juga makin heboh. Sampai piringnya ikut joget gak sih tuh? Wadidaw, isian ketopraknya tuh spesial loh foodies. Selain dibubuhin jogetan, ada juga tahu, ketupat, toge, bihun, sama mie instan. Kuahnya yang dicampur kacang mete dan diulek nggak begitu halus, sukses banget bikin lidah yang makin joget. JJ juga itu. So foodies, langsung gaskan aja ya, larisin yang jualannya udah effort kayak begini. Karena bukan cuma gimmick kok, rasanya mah dijamin gak recehan foodies. Ini dia nih baru yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, ini dia warung Padang gerobakan andalannya warga Jaksel, namanya Masakan Padang Bu Upi. Udah jualan dari 30 tahun yang lalu loh, kualitas rasa masakannya selalu nomor wahid karena semua bumbunya diolah dan dimasak sendiri. Tapi bukan cuma itu sih yang bikin pelanggannya selalu mampir ke sini, harganya itu loh foodies, luar biasa receh. Kalau paket telur tuh berapa, Bu? 10.000. 10.000? Iya. Wah, foodies, di mana lagi coba makan nasi Padang di kota Jakarta, Jakarta Selatan. Dan ini daerahnya daerah elit foodies. Harganya 10.000 foodies. Mulai dari 10.000 foodies. Udah ya, langsung aja kita pesen ya foodies ya. Pilihan lauknya ini banyak banget foodies, mulai dari gulai ayam, ayam bakar, bawal bakar, lele goreng, telur, perkedel, tongkol, dan masih banyak lagi. Wih, kayaknya Zid nih laparnya udah pakai banget ya. Tahu-tahu udah penuh aja tuh piring. Mentang-mentang receh ya. Oke lah kalau gitu spill langsung aja lauknya apa aja nih. Nah, foodies, ini dia pesanan saya foodies. Saya kalau nggak buru-buru foodies nih, tuh, foodies lihat tuh di belakang tuh, rame banget, iya kan? Berarti kan enak foodies. Nah, tadi kan saya pesan nasi rames sama telur. Harganya mulai dari 10.000 foodies. Berhubung saya ini lapar, jadi saya banyakin lauknya foodies. Nih, saya tambahin peyek udang, sama saya tambahin daging rendangnya. Biasanya kan kalau makan Padang udah pasti rendang ini kan favoritnya foodies. Iya lagi, tiada Padang tanpa rendang ya foodies. Biar makannya enjoy, nasinya langsung diaur-aur sama kuah gulai telurnya. Wih, makin nyampur, makin lodoh, makin bikin ngiler. Lama banget. Enak foodies, bener. Nggak kalah pokoknya di masakan-masakan Padang tuh yang pakai tempat segala macam. Padahal ini gerobakan foodies, tapi enak, pantas dia rame foodies. Enak foodies. Menu jawarannya juga no play nih foodies. Ini kudu masuk must try item di bucket list menu kalian. Dagingnya dimasak dengan bumbu rempah yang kuat, so bukan cuma enak dan nyaman dikunyah, tapi aftertaste-nya juga masih berkesan. Empuk foodies, empuk rendangnya. Dan rasanya enak foodies. Enak rendangnya foodies. Empuk foodies, empuk banget sumpah. Nggak kalah deh sama resto-resto yang besar-besar itu foodies pokoknya. Sumpah. Dan ini bumbu rendangnya berasa foodies. Bumbu rendangnya berasa. Terus agak-agak ada asin-asinnya dikit gitu foodies. Tapi enak foodies. Coba ya. Mantep foodies emang. Cocok banget. Bumbu rendang menyatu sama bumbu kuah gulainya itu foodies. Ini dia berani bumbu sih foodies. Berani bumbunya ini. Berasa rempahnya foodies. Sumpah. Foodies harus cobain sih. Nah ini judulnya sih peyek udang. Biasanya jadi lauk tambahan buat ngeramein lidah biar ada kriuk-kriuk kayak gitu foodies. Tapi ternyata makan nasi pakai peyek udang doang aja tuh bisa senikmat itu ya. Lauk ini juga jadi favoritnya para pelanggan masakan Padang Bu Upi. Harganya cuma 10.000, itu udah pakai nasi, sayur, kuah, dan sambal. Beh, mantep toh. Enak foodies. Enak. Renyah. Udangnya juga gede-gede foodies. Kalau foodies lihat nih. Udangnya gede-gede. Jadi pada saat kita gigit, itu berasa daging udangnya itu foodies tuh. Dia nggak pelit sama udang foodies. Jadi bukannya tepung doang isinya. Renyah, gurih, enak foodies.
Kebayangkan foodies, gulai telur, rendang, peye udang, nyampur sama nasi yang udah lodoh sama kuah gulai. Alamak, nih mehnya mah bisa sampai ubun-ubun ya. Ini udah jam makan siang nih foodies nih. Kan? Foodies bisa lihat sendiri deh, saya nggak bohong. Ramenya minta ampun foodies. Ya kan? Nah, foodies cobain aja. Terus enak foodies. Ekonomis harganya lagi. Makanya kalau foodies penasaran, kesininya jangan kesiangan ya. Pokoknya jam 11 siang harus udah standby dekat gerobak masakan Padangnya Bu Upi. Kalau enggak, siap-siap deh rebutan lauk sama pelanggan lain. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini dia nih sate Ponorogo favoritnya warga BSD. Perharinya aja bisa lari sampai ribuan tusuk. Wadidaw, emang seenak apa sih? Just kita kepoin rahasianya. Jadi apa bedanya tuh Mas? Kalau sate Ponorogo sama sate yang lainnya gitu Mas? Kalau sate Ponorogo sih tusukan satenya lebih besar Pak. Iya lebih besar. Iya bener foodies, makanya dari tadi tuh saya lihat foodies. Tuh lihat gede-gede banget foodies. Iya. Ini sih satu gini aja pakai nasi kenyang foodies, gimana segini foodies? Meski potongan daging ayam yang nggak santuy, jangan salah foodies, ini bukan dari bagian dada, tapi paha. Udah kebayang dong, bakal sejuicy apa kenyal nikmatnya. Dan selain khas di potongan ayamnya, di warung ini juga pakai bahan pamungkas yang bikin rasanya otentik persis. Kita juga pakai gula langsung dari Ponorogonya. Jadi itu gulanya foodies langsung dikirim dari Ponorogonya. Iya, jadi betul, bukan Mas. beli di pasar-pasar terdekat gitu ya? Oke. Pasar-pasar tuh beda gulanya gitu. Yuk kita proses bakar yuk Mas. Tapi sebelumnya sate harus dicelup ke bumbu basah dulu ya foodies. Bumbunya ini racikan sate ageng yang terbuat dari gula aren Ponorogo, bawang merah, kemiri Shanghai, dan kecap. Jadi tuh mantul deh tuh rasa. Nah, dia langsung aja kita celupin foodies. Sah. Ini aromanya aja foodies udah terasa banget. Wangi foodies, wangi. Waduh foodies, Jordi kayaknya bisa dapat predikat lulus magang jadi tukang sate nih ya. Proses pencelupan ini dilakukan 2 kali foodies. Pasca matang setengah matang, dicelup kedua kalinya supaya meresap itu rasanya. Inilah olahan bumbu kacangnya, resep rahasia dari sate ageng. Tuh dia foodies. Inilah nanti yang diaduk dengan tambahan gula aren khas Ponorogonya ya Mas ya? Wah, kelihatan ya foodies, pesenannya no play-play. Stok bumbunya aja tuh banyak banget. Bumbu kacangnya ini berisi kacang tanah, gula kelapa Ponorogo, dan juga kecap. Oh ya, di sini ada 3 jenis sate loh foodies. Ada sate ayam, ada sate kulit, dan sate ati ampela. Wah, kayaknya boleh nih Jar kita pesan semuanya aja kali ya. Nggak pakai basa-basi, kita sikat aja langsung. Cheers! Bumbunya meresap sampai ke dalamnya foodies. Ini tekstur dagingnya tuh empuk banget ya foodies ya. Kenapa bisa empuk banget foodies? For your information, ternyata semua daging di sate ageng ini pakai daging paha foodies. Tadi kan kita celupin, bakar, terus celupin lagi, bakar lagi. Itulah fungsinya ternyata foodies. Rasanya meresap sampai dalam-dalamnya. Ini aku nggak bohong, mantap jiwa foodies. Sebelum dibakar, daging ayamnya ini sudah dimarinasi pakai bumbu bawang dan juga gula kelapa foodies. Ditambah ada bumbu celupan nih. Wah, bikin tiap potongan daging ayamnya bercita rasa gurih, manis, dan empuk. Double-double ini nikmatnya. Ini masih tanpa bumbu kacang loh ya. Gimana kalau pakai nih foodies? Bumbu kacangnya ini sangat gurih, creamy. Pokoknya ketika dikomben itu, wow. Itu benar-benar kita nggak bisa deskripsiin ketika rasa itu menyatu. Betul Jar, bumbu kacangnya ini tuh tipe yang cukup lembut. Kacangnya dicacah sampai hampir halus. Dan karena pakai gula kelapa, bikin rasanya tuh manis, gurih, creamy, dan aromanya tuh wangi parah foodies. Apalagi kalau makannya pakai lontong, wah makin mantul. Oke lanjut yuk kita icip sate kulitnya sekarang. Kulitnya ini kenyal, tapi nggak keras foodies. Tuh, udah habis kan? Jadi pas digigit di gigi itu nggak lama, nggak kayak karet, langsung
hilang begitu aja Foodies, langsung mencar-mencar itu kulitnya. Saking dia kulitnya ini nggak keras, lembut gitu loh Foodies. Lihat nih. Nih ya kulitnya. Bismillah. Pas digoreng bumbu kacangnya tuh bener-bener perfect banget rasanya. Wah, satu tusuknya aja bener-bener gak pelit loh, generous ya Foodies. Dan karena sebelumnya sudah dimarinasi, sate kulitnya jadi punya rasa manis gurih yang nikmat. Dan nih Foodies ya, meskipun dibakar kering, teksturnya no alot-alot loh. Iya, it's so yummy. Terakhir nih yang beda dari yang lain, ada sate ati ampela. Kalau biasanya sate ati ampela itu kan ada di pecel lele. Nah, di warung sate ini ada dong Foodies. Kan bener. Lihat Foodies. Saking empuknya jatuh dia. Cepet dia kesini Foodies. Gak diragukan lagi. Enak banget Foodies. Biasanya kan ampela tuh pahit ya. Ini gak ada pahitan sama sekali Foodies. Empuk, fresh, dan gak pahit. Apalagi ini tetap jadi pemeran utamanya Foodies. Terbaik. Salfok ya Foodies, gedet-gedet bingits nggak sih tuh sate ati ampelanya? Rasa pahit yang biasanya ada di ati ampela, ternyata musnah loh Foodies. Kalah tuh sama bumbu celupan dan juga bumbu kacangnya. Ini sih ya, luar biasa enaknya. Pokoknya kalau Foodies pengen cobain sate yang berbeda, unik dan pastinya Endulita, cus mampir aja ke Sate Agang Ponorogo. Buka dari jam 9 pagi ya, sampai jam 9 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Celap-celup, makin dicelup makin asik deh pokoknya. Is, apaan sih yang lagi dicelup-celup ini nih Foodies? Kok kelihatannya tebel banget tuh bumbu yang nempel? Kan katanya nyelupnya 2 kali. 2 kali. Bakarnya juga 2 kali. Bakar 2 kali. Ini kalau udah begini, saya celupin lagi apa tetap saya bakar? Kita balik dulu. Balik dulu. Bentar, baru kita celup lagi. Nah, sampai sini paham dong ya Foodies, yang dicelup ke bumbu rempah super tebel itu tuh ayam. Nggak usah bingung, Chan Calvin lagi ada di Ayam Celup Mang Asep yang ada di daerah Pekayuan, Bekasi. Cara masak ayamnya emang wajib banget dicelup-celup gitu Foodies. Oh iya, bakar ayamnya nggak perlu sampai ada yang gosong-gosong gitu loh Foodies, karena ayamnya itu sebenarnya sudah diungkep cukup lama sebelum dibakar. Wuhu, mantap ini sih, menu bakar, menu goreng sampai kuah sudah tersaji di meja. Berarti ini waktunya makan receh bagian icip-icip. Yeay! Bumbunya bener-bener meresap. Ini bener-bener lepas dari tulangnya langsung. Dan bisa dibilang tekstur daging ayamnya tuh bener-bener enak, juicy. Dan perpaduan antara bumbu dan juga bakarannya itu pas banget. Foodies bisa lihat sendiri kan ya, no effort sama sekali buat nyopotin daging dari tulangnya. Ayam yang udah diungkep plus dimandiin pakai bumbu sampai 2 kali ini saat pembakaran bikin bumbunya bukan cuma nempel di bagian luar daging ayam, tapi ngeresepol banget sampai bagian terdalam. Lazis! Bumbunya ini punya perpaduan rasa antara gurih, manis, dan sedikit pedas juga Foodies. Dikit aja loh ya, jadi nggak bakal bikin kamu huhah kok pas makan. Tapi kalau mau huhah ntar ya udah kita saranin makannya pakai sambal gami Foodies. Tekstur juicy dari ayamnya berpadu sama pedesnya ini sambal dan menjadi sesuatu yang wah enak banget. Kalau kamu nggak terlalu suka pedas, pasti kamu bakal kepedesan sih ini. Sambalnya itu dimasak lagi biar rasa pedasnya makin keluar. Eits, tapi nggak cuma pedas aja Foodies. Biar sedap, sambal gaminya juga dibikin ada sedikit rasa gurihnya. Nah, selain sambal gami, kamu juga wajib deh cobain sambal bajak yang ada warna hijau dari cabai rawitnya ini nih Foodies. Varian sambalnya ini pedasnya beda. Ya, ini pedasnya bener-bener kayak sambal yang mateng gitu ya, tapi pedasnya pedas banget. Ini sambalnya kayak apa ya? Pedas tetapi beda tekstur lah, beda variasi gitu. Tapi enak. Emang deh ya Foodies, kalau makan lauk yang temennya sambal Endulita Barbareno kayak begini udah pasti butuh nasi hangat sebakul. Buktinya lihat aja tuh, Chan kayaknya nikmatin banget setiap gigitan ayam celup dengan sambalnya. Bagi-bagi keles. Foodies, lihat kan, saya keringetan. Dan ini menandakan bahwa ini perpaduan antara kenikmatan sama kepedesan, dan ini benar-benar enak banget. Oke Foodies, sekarang saatnya kita cobain ini karinya.
Ya, ini saya pesennya yang original dan tekstur pedesnya atau tidaknya itu nanti ditentukan dengan masuknya sambal ini ya. Sekarang kita cobain originalnya dulu. Karinya berasa dan ini real original, belum masuk sambal gami sedikit pun ya. Sekarang saatnya kita cobain tekstur dari mie-nya. Rasa gurih dan karinya nggak pakai ngumpet-ngumpet atau delay gitu ya foodies, langsung kasih kesan indah saat pertama di lidah. Ulala. Konsistensi kuah karinya juga cukup kental. And you know what foodies? Bumbu karinya ini tuh real racikan owner dan timnya loh. Jadi rasanya juga pasti nggak bisa kamu temuin dari tempat lain. Kematangan mie-nya ini bisa kamu request ya foodies, tapi untuk mie yang Chan makan ini masih tetap ada tekstur kenyalnya. Of course, kenyalnya masih awet, karena khusus mie-nya aja owner harus pesan khusus ke produsen mie. Way away. Ini sih paket kenyang sampai besok nih, aduh bagi dong. Nah kalau mie karinya kamu kasih sambal gami nih foodies, nama mie karinya berubah deh jadi mie kari bara. Apa iya pedasnya semembara itu? Wah, pedesnya langsung naik. Wah, ini gokil sih. Enak banget. Harus cobain. Mau rasain juga nih pedas membaranya foodies? Atau mau makan ayam celup yang lembut juga? Gampang banget, langsung aja cus datang ya ke Ayam Celup Mang Asep yang ada di Jalan Pulau Ribung, Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Makan receh, menu receh tapi rasa tidak recehan. Aku bisa jelasin semuanya. Apa kamu mau jelasin apa? Aku nanya aja belum. Oh belum? Iya, ini tempatnya pada tutup begini loh. Ih, kan aku udah bilang hidden gem. Mana Emang ini? harus tersembunyi. Ini tempat bikin koran. Udah, nggak usah Majalah. dipikirin. Mau jualan apa, pokoknya di sini ada tempat kuliner, tempat makan yang viral, happening. Nah, makin ditelusurin ke dalam, ternyata makin kelihatan ada kehidupan nih foodies. Ini beneran deh, tempat yang tadinya nggak ada penjual makanan sama sekali, disulap simsalabim jadi pusat jajanan kayak begini. Mantap! Ini tempatnya. Oh, Langsung pesen aja gimana? boleh. Oh. Permisi. Iya, Ini nasinya emang nggak dimasak apa gimana, Mas? Itu mentah. Ini Itu kan mata. nasi mentah, ini nasi matang. Oh, Ya kan. Mas. Bisa dikasih tahu nggak bestseller kita? Oh, boleh, Mas. Enggak. Buat apa? Ini kata Mas juga, ya udah. Ya udah kalau gitu saya ngelayanin yang lain ya. Apaan tuh, Mas? Bestseller kita ada dua, Kak. Iya. Nasi heboh sama di nasi rame. Nasi Di heboh. ini isinya udah ada ayam, Iya. kulit sama telur. Saya nasi heboh aja deh, karena saya anaknya kalem. Nasi heboh satu. Nasi heboh satu. Oh gitu, Mas. Iya. Nasi rame satu. Oh, sama. Emang ditatarnya begitu. Jujur nih ya, staff di sini tuh semuanya emang ramah banget dan asyik nih foodies. Cocok deh karena pembelinya kan rata-rata anak nowadays ya kan? Apalagi anak nowadaysnya Jaksel. Ya by the way, Kina sama Gina tuh lagi di Nasi Mata Blok M Foodies. So gimana? Udah siap buat icap-icip? Yuk, let's go! Nah, foodies, ini dia nih makanan atau kuliner yang lagi happening, lagi viral di daerah atau kawasan Blok M. Betul, nggak nyangka ya, ternyata kayak masuk. Bener ini hidden gem nih kalau kayak Hidden begini. gem banget. Iya, ya. betul. Alah. Sajian nasi mata ini simple aja kok foodies. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih atau nasi jeruk, kemudian ada ayam goreng bawang, juga kulit crispy dan telur dadar. Gak ketinggalan, ada sambal mata dan saus signature juga nih foodies. Kita Oke. cobain ya. Ayamnya masih panas. Coba. Garing Wow. Kenapa aku cuma segini? Ih, ini Gimana juga sedikit. tuh? Coba ya. Kayak ini nih. Ayamnya nggak pakai apa-apa aja udah enak. Udah enak ya? Iya. Udah meresap gurih. bumbunya. Cobain ya, Wow. bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Serius, yang bener. Ayam goreng
bawang ini berbalut adonan tepung yang tipis banget. Nah karena tipis, crispy-nya numero uno nih foodies. Apalagi gurihnya itu loh, duh digaduin aja udah endulita bambang ini sih. Adonannya benar-benar diracik langsung di kitchennya nih foodies. Dan meski bawang putihnya digoreng bareng dalam keadaan utuh, ternyata rasa bawang putihnya nempel juga loh ke ayamnya. Ini lazis. Untuk ayamnya gurih ya, Gurih banget. gurih banget. Terus kulitnya tuh masih Kulitnya crispy gitu Crispy loh. garing banget. Nah, Betul. tapi uniknya si daging ayam itu basah. Iya, biasanya harusnya kan kering ya. Kering biasanya. Betul, masih berminyak gitu Iya, lah. jadi dinikmati pas panas-panas the best sih. Bumbunya berasa banget loh foodies, sampai daging bagian terdalam. Kalau kamu cari ayam goreng bawang yang berani bumbu nih, ayam goreng di nasi mata Blok M ini jadi jawabannya. Ayam goreng bawang emang boleh jadi bintang ya foodies, tapi tau nggak teman-teman yang lain juga nggak kalah pamor loh. Kayak si telur dadar spesial ini nih foodies. Telurnya juga, telur dadarnya agak unik ya. Bentuknya tuh dia kayak lembut banget. Kayak omelet gitu Kayak loh. omelet betul. Oh, dalamnya pakai keju ya? Iya. Pantesannya mah. Wah, Kulit ayamnya itu kayak buat cemilan gantinya kerupuk gitu loh. banyak. Makan satu telur dadar aja kayaknya kurang ya. Untuk kulit crispy-nya nggak cuma krenyes aja yang nyenengin, tapi gurih dan rasa rempahnya juga kayak apotek tutup, gak ada obat foodies. Eits, belum afdol nih foodies kalau nggak makan semua lauknya pakai sambal mata dan saus signature-nya ya. Jadi emang pedasnya di sambal yang signature ini emang masih bisa ditolerir. Nyaman aja gitu. Betul. Karena akunya kalau terlalu pedas, si ayam bawang putih ini jadi nggak kerasa gurihnya. Betul. Hilang rasa gurihnya. Ya, setuju banget itu sama Kinos. Saus signature-nya emang didesain untuk nggak terlalu ngepop tuh rasanya, karena fungsinya memang buat pelengkap rasa aja. Saus signature ini nggak cuma ada rasa pedas aja, tapi ada rasa manis, sedikit asam, dan kelihatan juga tuh kan foodies ada cincangan halus bawang putihnya. Wah, pantas makin sedap ya sausnya. Nah, sedangkan sambal matanya ini yang menjadi highlight dari si restoran ini ya, nasi mata. Betul. Jadi nasi pakai sambal mata. Tapi juga sambal matanya, menurut aku nggak yang pedas banget juga. Manusiawi gitu masih ya. Rasa dan aroma khas dari sambal mata kayak daun jeruk, batang serai, dan rasa gurih semuanya ada di sambal mata ini. Kalau foodies mau makin mantep nih, kudu wajib harus makannya cobain pakai nasi jeruknya juga. Nasi yang wangi dan juga cukup gurih ini gak ada yang bisa nolak. It's so very yummy. Makanan enak kayak begini harganya termasuk receh loh foodies. Untuk paket standar nasi dan ayam bawang baput harganya cuma 25.000 aja. Sedangkan yang paling lengkap harganya mentok di 35.000. Wadidaw ya recehnya. Sesuai dengan apa yang kita bisa pantau ya. Jadi yang emang pengunjungnya, penikmatnya, pelanggannya tuh ya Anak muda. terus anak sekolah. Iya. Kemudian juga pas banget juga nih Ada yang bikin rame terminal. adalah dekat terminal. Jadi orang-orang penumpang pada turun, kalau lapar Betul. tinggal mampir. Benar, dan Oh, kalau ada cocok banget. masalah di depannya kan ada kantor polisi. Kantor polisi, betul. Ada yang nggak bayar, masuk kantor polisi langsung. Nasi mata Blok M. Jadi intinya recommended banget dari makan receh, dari Kino sama Gina juga. Betul. Nasi mata Blok M. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Salak dijadiin rujak, terus pakai bumbu buah buni dengan sensasi yang keset-keset manja di lidah. Wah, jaminan deh nih bikin mood kamu jadi bahagia, foodies. Foodies, rujak Buni Bogor. Cuman sekarang aku lagi ada di daerah Keranggan, Bekasi. Bener nggak, Bo? Bener. Nih kita pengen makan rujak Buni, tapi di sini ada juga lobi-lobi yang berwarna merah merona seperti ini, foodies. Oke, Ibu, kalau boleh tahu, emang bedanya apa sih rujak Buni dengan rujak yang lain? Karena ada buninya yang pasti kan? Iya. Terus rasanya gimana itu? Si Buni ini? Seger. Seger sama, coba kita coba ya. Asem.
Asam segar tapi endol loh. Buah buni merupakan buah musiman yang gak selalu ready. Nah kebetulan banget nih foodies, sekarang lagi musim. Jadi stoknya lumayan banyak tuh di gerobak. Meskipun kecil mungil, tapi jangan salah, bisa bikin kelepek-kelepek loh. Oh gitu, jadi wajib pakai jambu air ya. Itu biar ada airnya ya. Wah, resepnya emang beda dari yang lain ya foodies. Langsung pakai jambu air loh. Wah, emang best ini resepnya Bu Yes, mantap. Gula merah dan buah lobi-lobi juga wajib nih, biar ada rasa sweet-sweetnya gitu pas makan. Bu, ini yang merah-merah sama hijau nih, yang merah-merah udah mateng gitu ya? Mateng. Oh, jadi yang merah-merah mateng, yang hijau-hijau ini masih setengah mateng gitu kali ya? Iya. Baru buninya. Ini berapa nih buninya? Segini? Kebanyakan. Oh, agak banyakan? Agak banyakan. Segini? Iya. Tuh. Iya kan, kita masukin langsung? 2. Oh, 2? Tuh, ini nih foodies nih. Oke, segitu? Proses ngulek buah buninya nggak perlu lama-lama foodies. Pokoknya nih kalau udah setengah halus artinya udah jadi tuh. Terus langsung bisa dicampur dengan buah-buah lainnya. Rujak Buni Bogor ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga sehabisnya. Tapi kalau mau yang still komplit nih, ya datangnya jangan kesorean. Rawan ludes guys. Oke, ini foodies. Wadidaw. Tuh, bener-bener terlihat pedes ya. Terlihatnya pedes foodies ya. Cuman aku nggak tahu nih rasanya seperti apa karena tadi cabenya sih sebenarnya cuma 2 ya. Ambil yang aman dulu, kita ambil bengkoang dulu sama si buninya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi ini cukup nano-nano, manisnya ada, asamnya juga iya, kemudian pedasnya oke, dan sedikit ada keset-kesetnya gitu. Jadi benar-benar nano-nano ditambah dengan buah-buahan segar. Mantap Pol! Buah-buahan yang fresh di mix dengan racikan kuah rujak yang asam manis plus ada sensasi keset-kesetnya gitu. Asli sih, baru bengkoang yang disenggol aja udah berkesan loh. Patut dikasih jempol kuadrat ini mah, gacor. Oke deh lanjut, kita ke buah yang gak lazim dijadiin rujak. Yes, salak. Buah salak tapi dicampur dengan kuah rujak buni nih. Wow. Kalau ini beda lagi sensasinya. Asam-asam juga dari si kuah tapi manis lebih mendominasi karena si salaknya itu udah rasa manis gitu. Jadi benar-benar mixnya yang sempurna. Buah salak dicampur sama bumbu rujak buni itu beneran lebih light gitu ternyata foodies. Gak terlalu asam, terus kuahnya juga pas banget dipadukan dengan salak yang cenderung manis. Wih, definisi lazis maksimal ini di lidah. Aku beneran approve. Oh iya, ini rujak yang coel. Makasih Bu. Ini coel yang tanpa buni dan juga tanpa si lobi-lobi itu ya. Ini kita satu kali lah nanggung lah ya. Karena ini enak kali nih foodies ya. Varian rujak coel bisa jadi pilihan juga ya foodies. Untuk varian rujak coel ini tuh pure menggunakan gula merah dan cabai rawit. Jadi sensasi pedas manisnya lebih strong tanpa ada rasa asam segarnya. Wow. Oke, jadi yang ini memang cenderungnya tuh manis ya dari gula karena gula merahnya cukup banyak katanya. Tapi rasa pedas-pedas dari si cabai rawit tadi masih ada menurut aku ya. Dan kata ibunya udah di-spill bisa request juga foodies. Jadi kalau misal kamu pengen yang manis atau yang pedas itu bisa. Oh, varian menu rasanya itu benar-benar on point. Wajar sih rujak Buni Bogor ini eksisnya nggak pernah berhenti di media sosial. Ternyata selazis itu foodies. Boleh lah ya langsung datang aja kemari. Alamatnya ada di Jalan Raya Kranggan nomor 18 Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke, yaudah langsung datang pokoknya. Gas ngeng aja ke sini langsung. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi.